Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita insyaallah ta'ala yaitu untuk hari Selasa sore ini dan kedepannya insyaallah ta'ala kita akan membahas satu kitab, yaitu kitab yang sudah dibagikan tadi, yaitu kitab yang aslinya berjudul Fadlul Islam, yaitu kitab yang berjudul tentang keutamaan agama Islam dan ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, kemudian ya diterjemahkan dan ditambahkan penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yaitu yang bisa dilihat nih ya kitab ini. Dan insyaallah taala untuk pembahasan ke depan kita akan membahas buku ini insyaallah ta'ala. Di mana buku ini sangat bagus sekali di dalam ya kita ingin mengetahui tentang Islam, kemudian ya mengetahui tentang seluk-beluk di dalam agama Islam, maka buku ini ya sebagai panduan sangat cocok bagi orang-orang yang pemula di dalam mempelajari ilmu agama Islam ataupun juga orang-orang yang sudah ya mengetahui ya tentang Islam, maka di sini akan memberi ya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun sore hari ini kita akan yaitu muqaddimah atau pembukaan di dalam pembahasan satu kitab ini yang insyaallah ta'ala kita akan sampaikan kurang lebih 30 menit ya kurang lebih. Kemudian nanti barangkali ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan ya dipersiapkan tentunya kalau bisa pertanyaan-pertanyaan itu yang sesuai dengan yang dibahas. Dan kita akan menjawab sesuai ya keilmuan atau apa yang kita ketahui. Adapun mungkin yang belum kita ketahui maka bisa ditanyakan kepada ya para ustadz yang lainnya. Naam jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di mana hari ini banyak dari kaum muslimin ya kurang paham atau kurang perhatian dengan agamanya sendiri. Banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita yang semoga Allah memberikan hidayah, yang sudah banyak kurang perhatian kepada agamanya. Sehingga seringkali kita mendengar kaum muslimin di dalam mengamalkan agamanya sendiri itu minder. Ada sebagian lagi yang lebih senang dengan agama orang lain atau agama
di luar agama Islam. Ya. Bahkan terkadang ya, di sana banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang Islamnya sendiri sehingga mencoreng, mengotori agama Islam. Padahal agama Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Tetapi karena ketika kita melihat ya, kezaliman ataupun sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin melanggar aturan, melanggar syariat, maka seakan-akan ya agama Islam mengajarkan demikian, padahal Islam jauh dari apa yang disangkakan. Ibaratkan agama Islam syariatnya adalah ya, kalau saya permisalkan itu seperti ya sungai. Kalau dekat sini sungai itu mana Jawa? Atau yang terkenal di Semarang lah, yang terkenal. Banjir kanal misalnya. Antum lihat di sana, jamaah bisa lihat sungai yang terkenal misalnya di sini. Banjir kanal. Kira-kira warna airnya apa jamaah? Keruh, Masya Allah, semangatnya Bang. Benar Pak, warnanya sudah keruh. Sudah yang apa? Ya sudah warnanya coklat atau apalah di situ. Nah, kalau kita bertanya kira-kira sumber air yang ada di banjir kanal itu, di sungai banjir kanal ini, itu sumbernya dari mana jemaah? Wah, nggak tahu atau nggak pernah neliti, ya kira-kira lah. Di mana jemaah? Mungkin dari gunung sana ya, Ungaran kan, iya nggak? Awalnya ada sumbernya, ngalir sampai sini. Kira-kira air yang ada di sumbernya itu, di Gunung Ungaran itu, kira-kira sama enggak dengan air yang sudah ngalir di sini warnanya? Beda, betul. Kenapa kok bisa beda? Tentunya karena sudah banyak kotoran. Dan perjalanannya juga jauh dari Ungaran sampai Semarang sini. Ya. Padahal aslinya enggak seperti yang kita lihat hari ini. Tetapi aslinya itu jernih, bersih. Tetapi sayangnya ketika sudah mulai berjalan jauh, ya, mulai orang buang apa? Buang sampah, buang kotoran. Bahkan saya pernah ngelihat di sungai itu orang buang kasur jemaah. Kasur buangnya kemana? Ke sungai. Lu gimana enggak banjir? Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah ibaratkan syariat Islam yang dulu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya dan para sahabat yang menyaksikan kala itu, maka luar biasa syariat ini. Murni syariat ini. Sehingga manakala sudah berganti waktu demi waktu dan sudah 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, sehingga mulailah banyak kotoran-kotoran yang mulai nempel. Banyak kotoran-kotoran yang sudah mulai nempel dengan apa itu. Maka kita yang hidup hari ini tentunya lebih butuh lagi untuk mengkaji Islam. Tentunya kita hidup hari ini ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, maka bukan sekedar kita duduk, bukan hanya sekedar kita melamun, tetapi ada kewajiban kita untuk mengkaji agama Islam ini. Agar apa? Agar kita itu tahu mana syariat Islam yang murni dan mana syariat Islam yang sudah di sana ada kotoran-kotoran yang harus kita jauhkan. Sehingga kita pun tidak terombang-ambing jamaah. Sehingga kita tidak terombang-ambing di dalam kehidupan. Memiliki ilmu, memiliki prinsip,
Ya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sore hari ini kita akan menyebutkan kurang lebih 5 poin. Pentingnya kita mengkaji agama Islam. Dan nanti yang kita akan sampaikan secara rinci insyaallah di dalam buku ini. Nah, kita akan mengkaji poin-poin atau 5 poin tentang pentingnya kita, butuhnya kita mengetahui agama Islam dengan sempurna. Adapun yang pertama, agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengkaji syariat Islam, agama Islam, agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ditanya tentang nikmat, banyak yang bisa jawab. Pak, jenengan sudah dapat nikmat dereng? Oh sudah saya. Nikmat apa itu? Nikmat rumah, nikmat punya harta, nikmat punya mobil, nikmat punya tanah sekian-sekian hektar. Padahal ada nikmat yang paling besar, tetapi sayangnya banyak yang lupa. Nikmat apa yang dimaksud? Dia adalah nikmat beragama Islam, jemaah. Nikmat mendapatkan hidayatul Islam. Kenapa dikatakan ini adalah nikmat terbesar? Karena tidak bisa ditukar, jemaah. Karena nikmat agama Islam ini, hidayah Islam ini tidak bisa ditukar. Kenapa tidak bisa ditukar dengan dunia? Karena agama Islam ini mengantarkan ke surga, sehingga tidak bisa ditukar. Apa antum mau ditukar, Pak? Jenengan nggak punya mobil kan? Nggak punya mobil, mau nggak keluar dari agama Islam? Nanti saya kasih mobil. Kalau orang yang tidak memiliki kekuatan iman, tidak mau mengkaji ilmu agama Islam ini, maka akan mudah. Jangankan mau dikasih mobil, jemaah, dikasih sembako aja murtad, jemaah. Ada. Banyak malah, masuk. Banyak malah, jemaah. Cuman dikasih minyak goreng sekilo, mie rebus 5 bungkus, tambah gula teh, murtad, jemaah. Padahal nikmat terbesar adalah nikmat kita di atas hidayatul Islam. Bayangkan kita hidup di dunia hari ini. Orang yang hidup sekarang berapa miliar? Pernah ngitung? Nah, nggak pernah sensus penduduk, kira-kira lah. Banyak di dunia ini orang yang hidup sekarang miliaran. Sekarang saya tanya, apakah setiap orang yang hidup hari ini mereka mendapat hidayatul Islam? Mendapat hidayah mereka itu beragama Islam? Belum tentu. Bahkan bisa dikatakan lebih banyak yang tidak mendapatkan hidayah. Ya kalau kita di sini, iya. Banyak teman-teman muslimnya. Coba lihat keluar. Atau ke daerah pulau yang yang di sana minim orang-orang yang beragama Islam. Kita bersyukur. Maka nikmat ini adalah nikmat terbesar, jemaah. Dan Allah memberikan tidak setiap Allah berikan tidak setiap orang tidak diberikan kepada setiap orang hidayah ini. Sehingga Sehingga nikmat hidayah di atas Islam itu sangat mahal. Bayangkan hari ini masih ada orang yang gak punya agama. Ada. Orang-orang ateis itu kan orang-orang yang gak memiliki keyakinan. Ada orang yang masih nyembahnya hewan. Hewan, jemaah. Ada orang yang masih nyembahnya batu. Ada orang yang masih ibadahnya nyembahnya kepada patung. Ada orang-orang yang nyembahnya kepada manusia disembah. Diyakini sebagai Tuhan. Diyakini sebagai Tuhan disembah. Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Dari sekian miliar manusia,
yang hidup pada hari ini, Allah memberikan hidayah ini. Ya, maka hidayah ini wajib untuk kita syukuri jemaah. Tetapi bukan hanya sekedar saya sudah masuk Islam, alhamdulillah, cukup. Tetapi enggak mau mengkaji ilmu, ini salah juga. Ketika Allah telah memberikan hidayatul Islam, maka dijaga. Apa kita menjaganya? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Ya. Maka yang poin pertama ini adalah pentingnya kita mengkaji tentang syariat Islam, tentang agama Islam adalah agar kita ya mensyukuri nikmat besar ini. Mensyukuri nikmat besar ini. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Saba ayat yang ke-13. Surat apa? Surat Saba ayat yang ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keluarganya Daud alaihi salam untuk bersyukur. Dengan apa itu? Dengan mengamalkan ilmu di dalam syariat Islam. Yaitu dengan kita mengkaji agama Islam ini, agama Islam dan syariatnya ini, kemudian kita mengamalkan. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pentingnya kita mempelajari syariat Islam agar kita mendapatkan pertolongan untuk diberi istiqomah. Agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk diberikan istiqomah. Kenapa dikatakan diberikan istiqomah? Karena ada orang yang sudah beragama Islam keluar. Ada orang yang dari kecil, bahkan orang tuanya Muslim, ketika dewasa murtad. Dan ada orang yang dia masuk Islam gak lama, cuma nyicipin doang, setahun, besok keluar lagi dari agama Islam. Maka pentingnya kita mengkaji agama Islam itu agar kita istiqomah. Kenapa? Karena kita tidak ada yang menjamin. Kita tidak ada yang menjamin. Makanya Rasul SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya, badiru bi'a'mali fitanan kaqat'il lail mudlim. Hendaklah kalian segera mengamalkan, beramal ibadah di waktu-waktu yang penuh dengan fitnah. Di waktu-waktu yang penuh dengan fitnah seperti hari ini. Banyaknya gangguan, banyaknya cobaan, ujian, banyak fitnah. Kaqat'il lailil mudlim. Seperti kegelapan. Ya. Fitnahnya seperti apa? Kegelapan. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiro. Ada orang yang pagi harinya mukmin, siangnya habis duhur sudah murtad. Saking beratnya fitnah, saking beratnya ujian dan cobaan. Kemudian Rasul SAW melanjutkan, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiro. Di waktu pagi dia dalam keadaan mukmin dan ketika sorenya sudah murtad. Dan ketika sorenya mukmin, pagi wa yusbihu kafiro, dan ketika waktu pagi dia setelah murtad. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul menggambarkan pentingnya kita untuk mengkaji ilmu agama Islam agar kita diberi istiqomah. Sehingga ayat yang setiap hari kita baca minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Tunjukkan kami di atas jalan yang lurus. 17 kali minimal. Dan kita nggak pernah bosan. Mungkin kalau ada imam,
setelah membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, rakaat keduanya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas lagi, sholat subuhnya bacanya surat itu lagi, 2 rakaat pun dia baca itu. Mungkin setelah berapa waktu ditanya sama jamaahnya, Pak, masa setelah Al-Fatihah bacanya Al-Ikhlas terus, Pak? Enggak ada yang lain apa? Tetapi kalau surat Al-Fatihah ini ihdinas siratal mustaqim, enggak ada yang pernah protes. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kita itu meminta kepada Allah dengan untuk diberikan istiqomah. Dengan apa istiqomah? Dengan kita mau mempelajari agama kita. Karena tidak ada yang menjamin kita. Tidak ada jaminan kita diberikan istiqomah sampai meninggal dunia. Rasul SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhir kehidupan. Sehingga bukan ukurannya apa? Ukurannya sekarang, tetapi bukan ukurannya prosesnya, tetapi akhir kehidupannya seperti apa. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung di akhir kehidupannya. Sehingga dengan kita mengkaji ilmu syariat di dalam Islam ini, agar Allah memberikan kepada kita istiqomah. Setelah diberi hidayah, kita jaga, kita rawat, sehingga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini poin yang berapa? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Pentingnya kita mempelajari agama Islam untuk menjadikan agar kita memiliki ilmu yang kokoh dan kuat. Agar kita memiliki ilmu yang kokoh dan kuat. Jadi orang Islam itu harusnya demikian, kokoh, kuat di dalam keilmuan. Bukan kayak air di atas daun apa? Daun talas. Talas. Orang dengar begini ngikut. Orang tahu seperti itu sampaikan ikut juga bingung. Tetapi kita dengan mengkaji ilmu agama Islam ini agar kita memiliki kekuatan dan kekokohan. Kenapa? Karena agama Islam ini yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga ilmu ini sangat kita butuhkan. Sangat kita harapkan. Terlebih lagi Rasul SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Jangan sampai kita melalaikan menuntut ilmu ini agar kita istiqomah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menuntut ilmu tentang keislaman kita. Dan pentingnya kita mengetahui agama Islam dengan belajar. Dengan apa? Belajar. Bahkan Rasul sampai mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya masuk surga. Kurang apa lagi? Allah mudahkan seorang yang belajar ilmu agama untuk masuk surga, jemaah. Kalau seandainya jenengan tadi mau berangkat ke sini, sudah niat mau pengajian, ternyata qadarullah kesandung batu meninggal dunia. Ya mungkin ada orang sandung batu terus meninggal. Maka dipastikan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, jemaah. Kenapa? Karena mau belajar ilmu agama. Yang penting jangan sekarang lah gitu ya jemaah.
Sekarang ngaji dulu. Ya. Mau husnul khotimah? Mau? Nanti mau? Jangan nanti ya, yang penting belajar dulu. Ya. Jadi apa? Rasul sampai mengatakan demikian, orang yang menuntut ilmu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan jangan malu. Jangan malu. Saya malu Tat kalau pengajian. Kenapa Pak? Udah tua. Nggak nyantel-nyantel kalau dengerin. Masuk telinga kanan, keluar telinga apa? Kanan lagi kan mental. Ya. Justru kita itu kalau seperti itu jangan malu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita menuntut ilmu untuk menguatkan keislaman kita itu sangat dibutuhkan. Ini jalan untuk kita mensyukuri nikmat Islam, untuk kita belajar agama. Kenapa? Jangan bedakan antara antara orang sekolah dengan belajar ilmu agama. Orang sekolah mah ada lulusnya. Kok enggak sekolah Pak sudah lulus? Orang kerja ada pensiunnya. Kok enggak kerja Pak? Saya sudah pensiun. Tapi kalau menuntut ilmu, kok enggak belajar agama Pak? Pensiun. Ya enggak ada. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah wajib ibadah. Kalau orang sekolah, iya ada lulusnya. Orang kerja ada capek, ada tua, pensiun. Menuntut ilmu ibadah yang enggak ada lulus dan enggak ada pensiun. Kenapa? Karena ini adalah ibadah dan ibadah itu sampai mati. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemputmu. Di antara bentuk ibadah itu dengan kita belajar agama Islam ini. Jangan banyakkan alasan. Afwan Tat, nah udah kalau udah afwan ini kayaknya sudah izin nih udah nih. Afwan Tat, saya belum bisa hadir pengajian. Besok lagi ngobrolin, afwan Tat, saya banyak kerjaan, sibuk banget. Memang saya pengangguran kali dianggap dia. Memang yang ngaji di sini dianggap pengangguran kali. Semua kita memiliki punya kegiatan, punya kesibukan masing-masing. Tetapi ingat jangan sampai kita melalaikan untuk menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu tidak ada waktu selesai? Terlebih ibu-ibu ya semangat, apalagi di dalam Islam itu ada tentang fikih dan insya Allah nanti kita juga akan bahas fikih juga. Jadi ya nanti bisa kita ya ambil dari pembahasan 2 buku insya Allah. Terus belajar sedikit, ya pelan-pelan. Jangan kita belajar baru 1 kali langsung pengen jadi orang alim. Al-Quran turun itu 23 tahun. Wahyu itu turun 23 tahun. Kita kadang-kadang baru belajar setahun udah pengen nguasai semuanya susah. Ya, tetapi bersabar, pelan terus sedikit demi sedikit. Ya. Lalu kita lihat ada fikih ya, fikih mar'atu sholihah, fikih muslimah ada Bu. Malah belum saya dapetin buku judulnya fikih laki-laki. Belum dapat saya. Banyakkan fikih ya wanita. Walaupun aslinya sama pembahasannya, tetapi ada yang khusus untuk ya untuk para wanita. Sehingga hendaknya kita lebih semangat lagi. Ya. Apa tujuan kita di dalam mempelajari ilmu agama Islam? Tadi tanda kita bersyukur kepada Allah. Yang keduanya agar kita istiqomah dan agar keilmuan kita itu kuat. Ya. Seringnya tidak demikian. Bahkan kadang-kadang orang beragama Islam, Pak, jenengan agama ini nopo? Ya Muslim. Kenapa Muslim? Ya orang tua saya Muslim, begitu doang jawabannya. Tetapi untuk menuntut ilmu enggak mau. Padahal ilmu ini yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti.